Banyak orang beranggapan bahwa perokok yang sulit berhenti hanyalah karena mereka kurang memiliki niat atau keras kepala. Namun realitanya jauh lebih kompleks dari itu. Secara psikologis, mungkin seseorang sangat ingin berhenti. Tetapi secara biologis, otak mereka melakukan penolakan. Berhenti merokok bukan sekedar mematahkan batang rokok, melainkan sebuah perjuangan melawan mekanisme kimiawi di dalam otak. Oleh karena itu, kita tidak bisa langsung berhenti total 100% tanpa persiapan, karena otak memerlukan penghibur atau pengganti lain secara bertahap. Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, kita perlu mengenal dua senyawa penting di otak kita, yaitu dopamin dan serotonin. Dopamin adalah senyawa yang memberikan rasa penghargaan atau reward yang membuat kita merasa senang dan puas. Sementara itu, serotonin adalah senyawa yang bertanggung jawab atas rasa damai, tenang, dan rileks. Dalam kondisi stres atau penuh tekanan, secara alami otak kita akan mencari cara untuk meningkatkan kadar senyawa ini agar kita merasa lebih baik. Disinilah nikotin masuk dan mengambil peran sebagai pemicu instan. Secara normal, dopamin dipicu oleh senyawa alami tubuh yang disebut asetilkolin. Namun, nikotin memiliki karakteristik yang unik karena ia mampu bekerja di tempat yang sama dengan asetilkolin, tetapi dengan daya ikat yang jauh lebih kuat. Ketika seseorang merokok, nikotin hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 detik untuk sampai ke otak. Saat jumlah nikotin tinggi, otak akan terperdaya dan menganggap nikotin lebih efektif daripada asetilkolin alami. Akibatnya, efek asetilkolin melemah dan otak mulai menuntut asupan nikotin sesering mungkin untuk mempertahankan rasa nyaman tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya kecanduan. Masalah besar muncul ketika seseorang mencoba berhenti secara mendadak atau sering disebut dengan metode cold turkey. Saat nikotin tiba-tiba hilang dari sistem tubuh, otak akan mengalami kekacauan. Reseptor asetilkolin yang sudah melemah tidak lagi mampu bekerja secara optimal, sementara pasukan nikotin sudah dihentikan. Kondisi ini menyebabkan kadar dopamin dan serotonin anjlok secara drastis, yang kemudian memicu gejala putus zat atau sakau, seperti rasa gelisah, sulit tidur, emosi yang tidak stabil, dan hilangnya rasa bahagia. Lantas bagaimana langkah yang benar untuk berhenti? Pertama, niat memang sangat diperlukan, namun harus dibarengi dengan pemahaman bahwa proses ini akan terasa berat dan tidak nyaman di awal. Kita perlu melakukan metode taper off atau pengurangan dosis secara perlahan. Tujuannya adalah agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kembali dudukan atau reseptor asetilkolin yang baru yang lebih sensitif. Jangan menghentikan asupan secara tiba-tiba jika Anda tidak ingin terjebak dalam siklus kegagalan yang berulang. Sebagai alat bantu dalam masa transisi, kita bisa menggunakan produk pengganti seperti permen karet nikotin. Permen ini mengandung kadar nikotin yang lebih sedikit dan cara masuknya ke otak jauh lebih lambat karena melalui proses pencernaan di lambung. Berbeda dengan asap rokok yang langsung ke paru-paru dan otak. Namun perlu diingat bahwa permen ini tetap memiliki potensi yang menyebabkan ketergantungan jika tidak dikontrol. Sehingga penggunaannya pun harus dikurangi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Langkah yang paling krusial dalam proses ini adalah mengganti sumber dopamin Anda. Ketika asupan nikotin berkurang, otak akan mencari sumber kesenangan lain. Inilah alasan mengapa banyak orang yang berhenti merokok justru beralih menjadi sering makan makanan manis atau coklat. Karena gula juga merangsang dopamin. Untuk hasil yang lebih jangka panjang dan sehat, sangat disarankan untuk mencari pengganti dopamin melalui aktivitas positif lainnya, seperti rutin berolahraga, melakukan meditasi untuk ketenangan pikiran, atau meningkatkan aktivitas ibadah. Sebagai kesimpulan, kunci utama untuk berhenti merokok adalah jangan berhenti secara mendadak. Lakukan pengurangan secara bertahap, gunakan bantuan pengganti nikotin jika diperlukan, dan carilah kebahagiaan dari hobi atau aktivitas positif lainnya. Perjalanan ini memang membutuhkan kesabaran, tetapi dengan pemahaman biologis yang tepat, Anda memiliki peluang jauh lebih besar untuk berhasil dan lepas dari jeratan nikotin selamanya.